Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita ketemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami bahas dan jelaskan ini, sehingga pelajaran ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan kerohanian kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati agar boleh dapat tersampaikan dengan jelas, dimengerti dengan baik pada setiap yang akan mengikuti video ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi saudara yang sudah menjadi subscriber channel ini. Bagi saudara yang baru pertama kali melihat video ini ataupun mampir di channel ini dan belum menjadi subscriber, silakan untuk klik tombol subscribe saat ini juga. Dukung channel ini, berikan tanda like, komen, dan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat kita untuk pelajaran yang ketujuh. Judulnya adalah Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Disebutkan di sini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita akan belajar cerita tentang Yusuf dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, dan kita akan melihat di sana bagaimana Yusuf memperoleh istirahat yang melegakan kehidupannya, bagaimana dia memperoleh penyembuhan dari luka batin, bagaimana dia membina hubungannya dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Sebelumnya kita didahului dalam pelajaran Sekolah Sabat ini dengan satu kisah di mana ada seorang laki-laki yang dituduh memperkosa, melakukan kegiatan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Dan kemudian oleh pengadilan, walaupun tidak ada bukti yang cukup jelas yaitu DNA, pengadilan kemudian memutuskan pria ini bersalah. Pria yang bernama Johnny ini dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman 14 tahun penjara. Kemudian setelah waktunya kemudian hampir 14 tahun, bertahun-tahun, kemudian Johnny mendapatkan kabar bahwa bukti DNA tidak membuktikan bahwa dia bersalah. Dengan kata lain, Johnny telah hancur hidupnya selama 14 tahun di dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Dia sangat sedih dengan hal ini. Dan pada waktu pembebasannya, dia bertemu dengan Joan, wanita yang dituduhkan telah diperkosa atau telah dilakukan pelecehan seksual oleh Johnny. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Johnny hanya membungkuk dan meraih tangan Joan. Dia menatap dan Johnny berkata pada Joan, "Saya telah mengampunimu." Ini tidak bisa dipercaya. Seseorang yang telah menghancurkan hidup daripada Johnny selama 14 tahun diampuni oleh Johnny. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana pengampunan itu dan apa yang dapat diperoleh oleh manusia ketika dia memberikan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dalam cerita Alkitab menyampaikan kepada kita satu kisah di mana Yusuf dia kemudian keluar dari penjara di dalam Kejadian pasal 41 karena dia mampu menafsirkan mimpi dari sahabat-sahabatnya di dalam penjara, juru minum dan juru roti. Lalu kemudian dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan inilah saat di mana dia kemudian membuktikan apa yang dia telah tafsirkan. Mimpi yang telah terjadi ditafsirkan dan sekarang dia menjadi seorang Perdana Menteri. Dia mencoba untuk melakukan sebuah antisipasi terhadap bahaya kelaparan yang sementara datang. Dan kita ketahui bersama bahwa di dalam Kejadian 42 ayat 7 sampai 20, saudara-saudara Yusuf yang berasal dari kampungnya
datang kemudian ke Mesir untuk memberi bahan makanan. Inilah pertama kali Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf seorang yang memiliki power, memiliki kuasa. Dia sanggup untuk melakukan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi ini dia tidak lakukan. Alih-alih dia membalas dendam, justru dia sangat bersimpati dan bertanya tentang keadaan rumah dari saudara-saudaranya yang tidak mengenal dia. Yusuf khawatir tentang ayahnya, lalu dia tanya kepada saudara-saudaranya bagaimana ayahnya. Dia tanya juga tentang Benyamin. Apakah Benyamin sudah kemudian menempati posisinya sebagai seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya dan dicemburui oleh saudara-saudaranya yang lain? Yusuf selain menaruh simpati, tapi dia juga mengawasi akan kakak beradiknya. Jangan sampai sifat-sifat yang dahulu masih mereka bawa sampai pada saat itu. Dia mempraktikkan satu prinsip Alkitab dalam membina satu hubungan, di mana masing-masing kita semua berharga di mata Tuhan. Kita telah dibayar oleh Tuhan lewat kematian di kayu salib, dan kita telah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar. Oleh sebab itu kita sebagai pribadi, lepas pribadi, memiliki harga diri di hadapan Tuhan. Kita semua telah dibeli dengan darah Yesus. Matius 25 ayat 41 sampai 46, Yesus mengambil sebuah pengabaian terhadap orang lain begitu pribadi. Yesus mengambil pelecehan atau pengabaian terhadap orang lain begitu pribadi. Kita semua telah dibeli melalui darah Kristus, dan secara hukum kita semua adalah miliknya. Jadi siapa yang melakukan pelecehan menyerang milik Yesus. Pelecehan seksual, kekerasan emosional atau fisik tidak pernah menjadi bagian dari dinamika keluarga. Ini bukan hanya urusan pribadi keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Ini membutuhkan bantuan dan campur tangan dari luar. Dan jika Anda seorang dalam keluarga yang mengalami pelecehan, dapatkan bantuan secara profesional. Ini merupakan sebuah praktek-praktek nyata yang dapat kita lakukan saat ini dari persoalan yang dihadapi oleh Yusuf dan keluarganya. Di mana Yusuf sendiri mengalami sebuah yang namanya pelecehan, di mana dia kemudian harus dijual kepada kafilah Ismail. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Ini adalah prinsip-prinsip Alkitab yang juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita melecehkan orang lain, karena orang lain juga adalah manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang mana kemudian cerita ini berlanjut, Yusuf kemudian selain dia melihat, mengawasi perilaku daripada saudara-saudaranya ini, dia juga telah memutuskan sejak lama. Pelajaran sekolah Sabat ini menekankan kepada kita bahwa Yusuf telah memutuskan untuk memberikan pengampunan sejak lama kepada kakak beradiknya. Kenapa? Karena saat ini Yusuf sudah menjadi orang yang besar. Tidak mungkin seorang yang besar masih memelihara dendam di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa dendam itu lebih merusak kita, orang yang mendendam itu, daripada orang yang dia dendam. Jangan salah saudara-saudara sekalian, disebutkan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini bahwa kemarahan, kepahitan akan menggerogoti jiwa kita sendiri. Kalau kita memunculkan satu kepahitan dalam hati, itu akan menggerogoti jiwa kita sendiri. Ini bagaikan seseorang minum racun, lalu kemudian dia mengharapkan orang lain yang akan mati, bukan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 42 ayat 21 sampai 24, Yusuf kemudian melakukan ujian kepada saudara-saudaranya. Dia seakan-akan tidak mengenal mereka, dan dia seakan-akan tidak mengetahui bahasa mereka, padahal dia tahu bahasa mereka. Dia menggunakan penerjemah ketika berkomunikasi dengan mereka, seakan-akan dia tidak kenal mereka dan tidak tahu bahasa mereka. Dan dari sana pun dia melihat bahwa ada sebuah hal yang sementara terjadi, bahwa dia mendapatkan laporan dari mereka tentang bagaimana ayah mereka. Dan tentunya kakak beradik Yusuf ini
muncul satu kegelisahan. Perbuatan mereka yang telah mereka lakukan kepada Yusuf kemudian muncul kembali. Bertahun-tahun itu menghantui rupanya mereka. Yusuf mengetahui bahwa kelaparan telah terjadi mana-mana, itu sebabnya ayahnya perlu ditolong. Dan oleh karena itu dia segera memberikan pertolongan, tetapi dia bersikeras bahwa Benyamin untuk kedatangan berikutnya harus dibawa. Dan Simon harus tinggal bersama-sama dengan dia. Simon disandra oleh Yusuf dalam Kejadian 42 ayat 24. Jadi Benyamin harus dibawa ke Mesir. Ketika mereka datang untuk membeli akan bahan makanan lagi. Dan sebagai syarat yang lain, Simon kemudian disandra oleh Yusuf atau ditinggalkan di Mesir. Setelah melihat bahwa Benyamin masih hidup, dia mengadakan pesta. Dan di dalam pesta itu ketika kedatangan mereka yang kedua kali, dia memberikan porsi yang lebih 2 kali lipat kepada Benyamin. Dan dia ingin mengetahui apakah saudara-saudaranya masih iri terhadap orang yang diberikan kelebihan. Ternyata tidak, tetapi nampaknya tanda-tanda cemburu itu tidak tampak di luar. Namun Yusuf masih ingin mengetahui lebih dalam apa isi hati daripada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya ini adalah seorang, dikatakan di sini, mereka penipu. Mereka penipu ulung, mereka pernah menipu satu kota di dalam Kejadian 34 ayat 13. Dan dia pasti membayangkan bahwa mereka pasti berbohong kepada ayahnya tentang nasib daripada Benyamin, Simon, bahkan Yusuf ketika mereka aniaya dulu. Di dalam Kejadian 44, Yusuf mengadakan tes lagi yang lebih besar. Dan kita melihat di sini bahwa pengampunan itu sangat berperan di dalam cerita Yusuf dengan keluarganya ini, kakak beradiknya. Pengampunan didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang, untuk kebencian, penghukuman, balas dendam terhadap pelaku atau kelompok orang yang berlaku tidak adil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan ini sangat penting untuk kita lakukan. Coba pikirkan, mungkin orang yang pernah membuat saudara sakit hati, orang yang pernah berbuat kejahatan kepada saudara, lepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Berikan pengampunan. Masa lalu harus diselesaikan dan pengampunan harus diberikan. Kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang telah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tidak diragukan lagi, salah satu kunci untuk belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita telah diampuni oleh Kristus. Kita semua telah berbuat dosa, dan tidak hanya terhadap seorang yang lain, melainkan juga terhadap Allah. Jadi sebagaimana Allah telah mengampuni kita, maka baiklah kita pun saling mengampuni. Kita menjadikan itu sebagai suatu pengalaman dalam kehidupan kita, menjadi satu kekuatan. Kita pun harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Untuk mengampuni, saya harus akui bahwa saya telah terluka. Ini bisa sangat sulit untuk dilakukan, karena kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kita cenderung mencoba mengubur perasaan kita daripada menyelesaikannya. Padahal itu harus diselesaikan. Kita harus ada pengakuan, oke, saya sudah terluka, saya sakit hati dan lain sebagainya. Baru kita selesaikan, berikan, lepaskan pengampunan. Mengakui perasaan kebencian yang tidak Kristiani, bahkan marah di hadapan Allah, tidak apa-apa. Kata pelajaran sekolah sahabat ini. Kita melihat ini sering diungkapkan oleh Mazmur. Saya merasa bebas untuk memberitahu bahwa Tuhan, saya tidak suka dengan apa yang terjadi dan bagaimana saya diperlakukan. Dan itu membuat saya sedih, saya marah. Sampaikan, keluarkan. Dalam kisah Yusuf kita melihat bahwa dia menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya. Dan menghidupkan kembali perasaan masa lalunya. Yesus tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang lain yang bersalah untuk meminta maaf kepada kita. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan kita. Berikan saja pengampunan. Terlepas dia minta maaf atau tidak, sampaikan saja. Berikan pengampunan. Putuskan untuk memberikan pengampunan. Pengampunan seperti halnya cinta, dimulai dengan pilihan bukan perasaan.
Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni. Bahkan mungkin jika emosi kita tidak menyetujui hal itu, berikanlah pengampunan kepada orang lain. Tanpa ada keraguan, berikan pengampunan. Sehingga rasa sakit yang menghancurkan itu hilang. Hilang dari kehidupan kita. Salib adalah contoh terbaik dari apa yang dilakukan Allah sendiri ketika Dia mengampuni kita. Dia mengampuni orang juga yang telah menyalibkan Dia. Menemukan istirahat setelah pengampunan. Ketika kita memberikan pengampunan, ada satu kelegaan, perasaan istirahat, lega, sukacita. Keluarga Yusuf kemudian ketika cerita ini berlanjut, mereka tiba di Mesir dan kemudian ayahnya mati. Ada perasaan khawatir dari saudara-saudara. Jangan sampai Yusuf membalas dendam terhadap mereka. Tetapi Yusuf kemudian tidak melakukan itu. Saudara-saudara, Yusuf telah tinggal di Mesir selama 17 tahun. Dan ketika Yakub meninggal, mereka takut bahwa Yusuf akan balas dendam. Mereka menyadari betapa mereka telah menyakiti Yusuf. Yusuf meyakinkan mereka kembali akan pengampunannya. Dan sekarang setelah kematian ayahnya, penyegaran mungkin baik bagi Yusuf dan juga baik bagi saudaranya. Kita lihat di sini bahwa memaafkan, memberikan pengampunan itu memang harus selalu disampaikan atau berulang-ulang disampaikan. Yusuf dengan sungguh percaya bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Selalu meninjau segala sesuatu dari sudut pandang positif. Memang Yusuf bersusah payah, dijual, masuk penjara dan sebagainya, tapi itu rencana Tuhan yang terindah. Di balik semuanya itu dia diutus Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi kaum keluarganya sendiri. Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 280 menuliskan sebagaimana Yusuf dijual kepada orang kafir oleh saudara-saudaranya sendiri, demikian pula Kristus telah dijual oleh musuh-musuhnya yang paling besar. Salah satunya adalah murid-murid. Jadi apa yang terjadi dengan Yusuf merupakan gambaran apa yang terjadi dengan Yesus. Yusuf memberikan pengampunan, Yesus memberikan pengampunan. Jangan lupa kita pun memberikan pengampunan. Buang dendam, sakit hati, akui saya sakit hati, saya pernah terluka, buang, ekspresikan semua itu dalam bentuk mungkin kemarahan, kesedihan, menangis, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh Yusuf, tetapi lepaskan pengampunan setelah itu. Berikan pengampunan. Karena ingat, pengampunan itu akan melegakan kita, membuat kita beristirahat dalam arti kelegaan akan kita miliki. Dan kedendaman itu, sakit hati itu, hanya akan merusak diri kita daripada orang lain yang kita dendam atau kita buat kita rasa sakit hati. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Bagi Anda yang baru saat ini berkunjung atau sudah beberapa kali menyaksikan video ini lewat channel ini namun belum subscribe, Anda boleh dukung channel ini lewat memberikan subscribe. Klik tombol merah di bawah dan klik juga tombol like, komen dan share untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.